Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari baru, hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya kami sungguh mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Karena itu Tuhan, kami terus ingin mendengarkan suara-Mu yang mengajarkan kepada kami mengenai jalan Tuhan. Supaya kami pun dapat menceritakan jalan Tuhan itu kepada sesama kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca 2 ayat ya. Yang pertama dari Keluaran 20, ayatnya yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, kita lihat kitab Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya 2 bacaan yang saya ambil ini untuk kita baca dan kita sudah baca, itu mau berbicara tentang surga. Nah, sebelumnya ada sebuah cerita bahwa suatu saat ada seorang anak itu bertanya kepada ibunya mengenai letak surga itu di mana. Nah, kenapa demikian? Karena anak ini membayangkan itu surga sebuah rumah yang sangat besar, yang megah, yang mewah. Bahkan dia menggambarkan surga itu catnya warna putih. Lalu kalau punya tangga itu tangganya besar-besar, lebar-lebar. Rumah yang megah dengan halaman yang sangat luas dan indah. Nah, karena dia membayangkan seperti itu, maka dia bertanya kepada ibunya, di mana letak surga seperti itu? Yang rumahnya besar, megah, cat warna putih, begitu ya, yang menghiasi dinding-dindingnya dan sekitarnya. Dan halaman yang besar itu. Lalu, kira-kira Bapak Ibu apa jawaban orang tua? Jawaban ibunya, surga itu di atas. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi bacaan kita itu seolah-olah dunia dibagi 3 ya. Ada di langit sana, di atas, lalu ada di bumi sini, dan ada di bawah air. Lalu penjelasan surga itu yang tepat yang mana? Nah, kalau di dunia kita konteksnya lebih tepatnya menggunakan kata di atas itu, di langit itu. Tetapi memang surga itu sebetulnya tidak bicara tentang letak, tempat. Tapi kalau berbicara tentang surga, itu adalah berbicara tentang kekuasaan Allah. Bicara tentang kehidupan di mana Allah hadir dan kehendak Allah yang terjadi dan diberlakukan di setiap hari kehidupan. Surga itu adalah situasi di mana kita manusia itu berperilaku dan berkelakuan sebagai umat Allah. Orang yang tunduk dan taat pada kehendak Allah. Itu namanya surga, Bapak Ibu. Jadi kalau bertanya surga letaknya di mana, kita nggak tahu. Di atas, itu betul. Itu wilayah Tuhan. Tuhan yang tersembunyi itu hanya Tuhan yang tahu. Yang di dunia ini memang kita manusia bisa tahu. Tetapi kalau bicara surga sekarang dalam kehidupan kita, itu berarti berbicara mengenai di mana Allah hadir dan kehendak Allah yang diberlakukan. Sederhana sekali ya Bapak Ibu ya, bukan bicara tempat, tapi kalau bicara tempat kita tidak tahu, ya di atas sana itu bagiannya Tuhan. Tetapi surga itu adalah suasana kehidupan di mana Tuhan hadir, kehendak Tuhan diberlakukan, dan umat adalah umat Allah yang tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun suasana surgawi. Ya, kita membangun suasana surgawi dalam kehidupan kita ketika kita ini tunduk kepada Tuhan, memberlakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan Tuhan hadir di dalam sepanjang kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan. Nah, itulah surga.
Jadi tantangannya adalah apa? Kenapa saya mengangkat ini menjadi tema kita dan kita bahas? Tugas kita umat Tuhan adalah kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan bersama kita. Bagaimana kita semua bersama-sama bertekad, bersemangat, ingin melakukan, berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, sederhananya itu kan kehendak Tuhan itu kita tahu dari firman Tuhan kan Bapak Ibu. Nah dari situlah firman-firman yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita dengar dari khotbah, yang kita dengarkan dari renungan harian, yang kita baca sendiri di Alkitab, atau bahkan buku-buku rohani, mari pelan-pelan kita berusaha untuk melakukannya. Sehingga ya kehadiran Tuhan, kehendak Tuhan, suasana sorgawi itu, ketaatan pada Tuhan itu makin kita tebarkan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu bertekad untuk mau mewujudkan suasana surgawi di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan yang memimpin, di mana kehendak Tuhan yang diberlakukan. Tolong dan mampukan kami. Sebab Tuhan betapa penting bagi kami untuk tunduk pada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kehidupan di dunia ini semakin hari dapat menjadi semakin baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.